umat muslim di seluruh dunia saat ini menjalankan ibadah puasa di tengah kondisi pandemi COVID-19. Lalu bagaimana dengan kondisi Ramadan di Tanzania? Kita langsung berbincang dengan Duta Besar Republik Indonesia di Dar es Salaam, Tanzania, Profesor Dr. Ratlan Pardede. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Ratlan. Selamat pagi Mbak Vera, selamat pagi pemirsa Metro TV. Ya, Pak Ratlan, di tengah pandemi global COVID-19 seperti saat ini, bagaimana kondisi selama Ramadan di sana, khususnya bagi umat muslim? Secara umum dan kasat mata, kondisi saat ini di Tanzania selama Ramadan adalah kondusif. Meskipun kegiatan ibadah bersama di masjid dan rumah ibadah lain menjadi sangat terbatas karena pandemik. Artinya ada pembatasan-pembatasan, lalu apakah masjid di sana juga masih dibuka untuk umum? Tanzania sendiri memiliki organisasi National Muslim Council of Tanzania. Dalam bahasa Swahili disingkat BAKWATA. Merupakan organisasi serupa dengan Majelis Ulama Indonesia yang secara prinsip telah mengeluarkan fatwa agar seluruh masjid ditutup untuk sementara guna mencegah penularan COVID-19. Sebagian besar masjid di Tanzania telah mematuhi himbauan tersebut. Baik, artinya belum merata di semua masjid ditutup begitu ya, Pak Ratlan? Ya, tapi sebagian besar sudah ditutup. Baik. Artinya kebijakannya juga sedikit sama dengan Indonesia bahwa lebih baik beribadah di rumah saja begitu. Nah, kemudian setiap negara ini kan tentu memiliki tradisi Ramadan yang berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan di Tanzania sendiri? Seperti apa tradisi Ramadan yang biasanya dilakukan setiap tahun? Salah satu yang rutin dilakukan selama bulan Ramadan selain tarawih bersama adalah tradisi pembagian takjil kepada jamaah untuk berbuka puasa. Kegiatan ini rutin dilakukan di wilayah sekitar masjid, baik oleh pengurus masjid sendiri maupun donatur yang memberikan sumbangan melalui pengurus masjid. Selain itu, salah satu hal yang sangat unik di Tanzania adalah toleransi kehidupan beragama yang sangat tinggi. Sebagian besar Muslim di Tanzania penganut mazhab Syafi'i. Namun terdapat juga penganut aliran Syiah, Ahmadiyah, dan lain-lain. Semuanya dapat hidup berdampingan satu sama lain secara damai. Hal ini berlangsung tanpa adanya intervensi dari pemerintah setempat, karena pemerintah tidak mengatur masalah keagamaan. Begitu juga kerukunan antar umat beragama sangat terjaga dengan baik. Dari 59 juta penduduk Tanzania, sekitar 60% masyarakatnya beragama Kristen, 35% beragama Muslim, dan 5% penganut agama lainnya. Selama bulan Ramadan, masyarakat non-Muslim sangat menghormati ibadat puasa masyarakat Muslim dengan berbagai cara. Baik. Toleransi antar umat beragama sangat baik, lalu tradisi yang tadi disampaikan oleh Pak Ratlan, apakah juga masih bisa dijalankan di tengah pandemi global seperti saat ini? Sebagaimana disampaikan sebelumnya, selama pandemi terjadi, sebagian besar masjid menutup dan membatasi aktivitas karena adanya fatwa dari BAKWATA. Namun demikian, fungsi sosial yang dijalankan masjid antara lain untuk menjadi penyalur sedekah kepada masyarakat setempat yang membutuhkan selama Ramadan masih tetap berjalan, seperti donasi makanan berbuka. Terkait hal tersebut, KBRI juga berusaha berbagi kebahagiaan dengan masyarakat setempat melalui penyaluran paket makanan berbuka dengan pengurus Masjid Mamur, yaitu salah satu masjid terbesar di Tanzania.
Bagi WNI yang berada di wilayah Darussalam, di tahun-tahun sebelumnya KBRI secara reguler menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama sebanyak 2 kali di Wisma Dubes RI untuk memperkuat tali silaturahim. Namun karena adanya pandemi ini, KBRI tetap menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama di Wisma secara terbatas dengan tetap memperhatikan aspek physical distancing dan wajib menggunakan masker, serta membagikan makanan siap saji bagi WNI yang tidak dapat hadir untuk tetap berbagi rasa sukacita selama bulan Ramadan. Baik, lalu tadi kalau kita lihat di video tayangan, terlihat bahwa di lalu lintasnya masih terlihat cukup ramai di sana. Sebetulnya bagaimana kebijakan pemerintah di Tanzania terkait pencegahan penyebaran COVID-19 ini? Setelah WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi global, pemerintah Tanzania melarang pejabat pemerintah melakukan perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Kebijakan ini berdampak terhadap salah satu program utama KBRI Darussalam pada bulan Februari 2020, yaitu Business Family Relationship Trip, di mana Menteri Negara Investasi dan Wakil Menteri Luar Negeri Tanzania yang berencana untuk berkunjung ke Indonesia dengan membawa sekitar 200 pengusaha Tanzania guna memperkuat kerjasama bisnis dan investasi kedua negara terpaksa harus dijadwalkan ulang. Kasus COVID-19 pertama diidentifikasi di Tanzania pada tanggal 16 Maret 2020. Hingga saat ini telah teridentifikasi sebanyak 509 kasus positif COVID-19 di Tanzania. Pemerintah Tanzania langsung mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait pencegahan penyebaran COVID-19, antara lain penutupan sekolah dan universitas, pembatalan kegiatan yang melibatkan pengumpulan massa, serta pengurangan jam kerja bagi sejumlah kantor pemerintahan. Selanjutnya, untuk menghindari penyebaran dari luar Tanzania, maka dilakukan penutupan penerbangan komersial internasional dengan pengecualian untuk repatriasi dan misi kemanusiaan, serta mewajibkan karantina 14 hari bagi semua pengunjung yang memasuki Tanzania atas biaya sendiri. Namun, pemerintah Tanzania belum menerapkan kebijakan karantina wilayah secara menyeluruh guna menjaga kegiatan perekonomian Tanzania tetap berjalan. Terkait hal tersebut, KBRI telah memberikan sejumlah bantuan logistik kepada WNI yang berada di negara akreditasi KBRI Darussalam yang tersebar di sejumlah provinsi di Tanzania seperti Darussalam, Zanzibar, dan Arusha. Bantuan juga telah diberikan kepada WNI yang berada di negara akreditasi lain seperti Rwanda dan Uni Komoro yang telah dikirimkan dalam 4 gelombang berupa bahan pangan dan alat perlindungan diri. Baik, untuk kondisi WNI sendiri bagaimana Pak Ratlan di sana? Adakah yang terkonfirmasi positif COVID-19? Kondisi daripada WNI semuanya dalam keadaan sehat. Baik itu yang berada di Tanzania, begitu juga dengan di Rwanda, begitu juga dengan di Uni Komoro. Baik, terima kasih Pak Ratlan Pardede sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time langsung dari Tanzania.